Apakah hypnic jerk ini penyakit langka? Ya, ini yang kadang-kadang membuat mental kita nih down. Ya, kadang-kadang kita ini mengatakan langka atau nggak langka itu bukan berdasarkan data, ya, tapi berdasarkan persepsi orang. Ya, memang kalau dilihat dari data-data, kalau kita cari di internet, hypnic jerk ini diderita 70% orang. Hanya saja yang frekuensinya tinggi, ya, atau yang setiap motor tidur itu menderita hypnic jerk terus, ya memang belum kita temukan berapa sih data yang valid tentang hal tersebut. Namun yang jadi masalah bukan masalah langka atau nggak langkanya. Nabi Ayub alaihissalam itu dulu itu kan ya, beliau itu menderita penyakit paling parah, ya satu-satunya di dunia, ya beliau saja menderita seperti itu, tidak ada yang lebih parah sebelumnya dan setelahnya, dan selama 18 tahun Allah sembuhkan, ya enggak. Jadi konsep kita bukan mencari langka atau nggak langka. Kita fokusnya itu bukan mencari data sekarang ini, tapi mencari sembuh, ya. Dan bukan browsing di Google atau ketemu orang-orang sependeritaan, saling curhat, saling cerita, ya. Lalu saling menyesal, saling merasa bahwa dirinya paling menderita di dunia. Bukan itu. Tugas pokok kita adalah mencari kesembuhan, ya. Maka itu ikutilah orang-orang yang sembuh. Yang paling terkenal adalah Nabi Ayub alaihissalam, ya, atau kisah-kisah lainnya lah kita bisa cari ya, di cerita Nabi atau cerita sahabat Nabi, cerita para ulama bagaimana sembuh, ya. Banyak sekali itu cara untuk sembuh, ya. Ya, kalau di Islam banyak sekali cara kita untuk bisa menyembuhkan penyakit, contoh dengan banyak beristighfar, bertaubat, bertakwa, kemudian kita banyak bersedekah. Ya memang tujuan utama itu akhirat, cuman kita kan bisa bertawasul amal. Tawasul artinya menjadikan perantara. Misalnya kita udah sedekah, kita berdoa, ya Allah dengan sedekah ini sembuhkanlah hypnic jerk saya. Atau kita baca Quran, misalnya satu hari satu juz, lalu kita bertawasul, ya Allah dengan perantaraan bacaan Quran ini sembuhkan hypnic jerk saya. Itu saja. Kita nggak usah banyak-banyak baca-baca gitu ya di internet, kemudian menduga-duga apa saya sendiri di dunia ini menderita ini. Untuk apa sih? Itu cuma buang-buang masa aja, buang-buang waktu. Dan itu pun nggak sembuh-sembuh. Saya juga pernah di fase itu. Saya merasa bahwa saya tuh kayaknya sendiri, orang lain jarang menderita penyakit ini. Enggak seperti itu konsepnya. Yang kita cari adalah kesembuhan, bukan data. Kecuali kita dokter ya, kita dokter atau riset di bidang saraf, ya beda itu. Kan kita nggak sedang meneliti saraf, tapi mencari kesembuhan kan. Tugas utama kita adalah mencari kesembuhan. Udah cukup segitu saja. Ya, sehingga kita masukkan input data kita ke otak kita adalah apa-apa yang mendukung kesembuhan, bukan apa-apa yang malah nambah penyakit. Jadi yang toksik yang memojokkan diri rahmat Allah dari kesembuhan, buang saja. Meskipun itu apakah dia itu yang ngomongnya itu orang yang tiap hari meneliti hypnic jerk, karena ada loh orang itu yang penyakit hypnic jerk meneliti tiap hari. Nah dia, kamu jadi peneliti atau mau jadi mencari kesembuhan? Kita kan cari kesembuhan, ya. Emang semua itu ajaib dan itu memang rahasia dari Allah, ya. Maka dekatkan diri sama Allah, kemudian lakukan ikhtiar-ikhtiar yang mendukung kesembuhan kita. Barakallahu fikum.